bangganya kami memiliki Engkau. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang menjadikan langit tahtamu dan bumi pijakan kakimu. Betapa besarnya Allah yang kami sembah. Oleh karena itu kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami menyediakan hati kami yang terbaik. Sehingga ketika firman dinyatakan dapat bertumbuh lebat. Bahkan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Kekuatan hamba tidak seberapa. Oleh karena itu rendahkan hamba-Mu di tempat ini serendah-rendahnya. Tetapi tinggikan dirimu di tempat ini setinggi-tingginya. Yang siap mendengarkan firman dan melakukannya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom. Merdeka. Waduh, yang di depan keras, yang di belakang belum. Merdeka. Wow, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia. Ini bajunya putih merah, putih merah. Tinggal dikerek jadi bendera. Haleluya. Puji Tuhan. Saya hari ini khotbah yang ketiga kali, tadi salah jalan. Karena saya khotbah jam pertama, kedua di Dan Mogot. Terus lanjut ke sini, itu sudah salah jalan, putar 2 kali. Tapi Yesus tetap baik, saya tidak terlambat banyak-banyak. Oh haleluya. Saudaraku yang kekasih, kemerdekaan bagi kita itu menurut rohani. Tidak saja jasmani, tapi berbicara soal rohani. Kemerdekaan secara rohani adalah kita dibebaskan, kita merdeka dari dosa. Katakan amin. Karena Allah telah mengutus Yesus Kristus mati bagi kita untuk kita memperoleh kemerdekaan yang asalnya daripada Tuhan. Harusnya saudara dan saya yang berdosa ini binasa, tapi karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya, dia memberikan dirinya, yaitu anaknya, maksud saya Yesus Kristus, sehingga kita mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Yang merdeka katakan amin. Dan yang kedua, kita mengalami kemerdekaan kekal. Saya percaya hadir di sini semuanya akan ada nantinya di surga mulia. Haleluya. Baik, hari ini saya tidak berbicara soal kemerdekaan karena saya percaya saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri. Hari ini saya berbicara tentang tabur tuai. Saudara, saya percaya apa yang dilempar ke atas itu pasti jatuh ke bawah. Saya ulang lagi, ini saya umpamakan aqua ya. Apa yang saya lemparkan ke atas itu pasti jatuh ke bawah. Kita semua tahu ini namanya hukum gravitasi. Oke, dan hukum gravitasi pasti ada sebab akibat menurut dunia ya. Ada hukum sebab akibat. Ilmuwan tahu bahwa setiap akibat pasti ada penyebabnya. Saudara terlalu banyak makan ya, yang mengandung lemak itu enak sekali. Dan karbohidrat tinggi sudah dipastikan bahwa saudara dan saya akan mengalami yang namanya berat badannya berlebih. Alias mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, kembali ke hukum gravitasi. Apa sebabnya? Ada hukum ini. Saya mau katakan hukum ini diciptakan oleh Tuhan. Positifnya daripada hukum ini, saudara bisa tetap duduk di kursi saudara. Tidak melayang-layang. Saya bisa berdiri di sini, saya juga tidak melayang-layang. Tapi konsekuensinya jika Anda dan saya melawan hukum gravitasi ini adalah ketika saudara dan saya naik ke atas pohon, melompat ke pohon yang satu. Saudara tidak berpegangan erat-erat, saudara bisa jatuh. Ya, itu adalah konsekuensinya. Saudara percaya atau tidak, mau tidak mau hukum ini tetap berlaku. Katakan amin. Kejadian 8 ayat 22, kita baca yuk, saya lupa memberikan PowerPoint, saya punya PowerPoint sebenarnya. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Begitu juga hukum alam ini akan berlaku dalam hukum tumbuh-tumbuhan. Menabur sama dengan menyebarkan benih, menuai sama dengan memetik. Hari ini saya akan berbicara agak keras tentang tabur tuai ini. Intinya gini ya, kunci untuk menuai adalah
Agak keras sedikit Jo. Kunci untuk menuai adalah yes. Saudara jika tidak menabur, saudara tidak akan pernah menuai. Karena apa? Tuhan melihat apa yang saudara tabur. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan baik. Dengan kata lain, saya keluar saja dari sini supaya lebih dekat dengan saudara. Mata Tuhan ada di mana-mana. Hari ini mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara, hari ini mata Tuhan sedang tertuju kepada saya, hari ini mata Tuhan sedang tertuju pada kita semua. Tidak saja sampai di situ, mata Tuhan juga bisa melihat kedalaman hati. Apa yang ada di hatimu hari ini? Engkau sedang gundah, gulana, tidak bisa mengampuni, yang ada adalah kemarahan. Tuhan melihat. Sekali lagi saya mau katakan, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan tahu. Ada seorang asisten daripada Imam Elisa, namanya Gehasi, katakan Gehasi. Pada waktu itu Naaman, saudaraku, Naaman datang ke rumahnya Elisa karena dia mengalami sakit kusta. Dan dikatakan begini, kamu pergi ke sungai Yordan, ya. Di sana kamu celup berapa kali? 7 kali, betul sekali Kak Lina. 7 kali celup di sana. Naaman bilang begini, aduh apa tidak ada lagi sungai yang lain. Bukankah yang namanya sungai Yordan itu butek saudara. Butek banget sana, apalagi kalau saya lagi membaptis orang di sana saudara. Pada musim dingin masukkan kaki satu sudah langsung dingin sampai ke ubun-ubun. Apalagi ketika setengah begini. Di dalam sungai Yordan itu ada lele sebesar begini. Orang Yahudi tidak pernah mau makan lele, ya. Jadi ada ikan lele segini, ada yang kecil-kecil, saudara. Ketika saya mau masukkan kaki ke sungai Yordan, yang namanya ikan kecil-kecil itu kalau bahasa Balinya nyotot, apa tuh gigit gitu, jadi geli gitu loh. Jadi saudara bisa bayangkan ketika kaki saya dua-dua masuk ke dalam sungai Yordan, saya baptis orang dalam posisi saya begini, dalam nama Yesus, karena apa? Kaki saya digigit. Untuk supaya saya terhindar begitu. Nah kolam itu pun yang dimasuki oleh Naaman. Tapi dia taat saja dan ketika itu 7 kali dia sembuh. Dia pergi lagi ke rumah Elisa. Dia membawa upeti. Terima kasih saya boleh sembuh nih, saya bawa hadiah. Nabi Elisa bilang no, terima kasih semua karena Tuhan. Naaman pulang tapi asisten daripada Elisa Gehasi melihat itu, wow, duit. Kenapa ditolak seperti itu saudara? Dikejarnya yang namanya Naaman oleh Gehasi. Dimintanya lagi upeti itu, apa hadiah itu katanya Imam Elisa mau gitu ya. Imam Elisa lihat enggak? Tidak. Tapi ada mata yang melihat, yaitu Tuhan. Tuhan melihat Gehasi melakukan kecurangan dan mengakibatkan yang namanya Gehasi mengalami sakit kusta. Bukan hanya Gehasi tapi juga seluruh keluarganya mengalami sakit kusta. Tadi pagi saya khotbah di GBI di daerah Daan Mogot saudara tentang Yunus. Yunus disuruh dari ke Ninewe. Yang suruh Tuhan sendiri, tapi Yunus tidak mau ke sana. Dia naik kapal, dia pergi ke Tarsis. Why dia kenapa tidak mau mengikuti nasihat Tuhan? Kenapa dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan? Bukankah dia seorang nabi? Saya mau kasih latar belakang. Yang namanya Ninewe jahat sekali saudara. Dia memperkosa bangsa Israel. Tidak saja sampai di situ Ninewe. Jadi ada wanita yang hamil, bangsa Israel yang hamil, dibelek perutnya, anaknya diambil terus dilempar ke tembok. Tidak saja sampai di situ, tangan, kaki, mata dicungkil saudaraku yang kekasih. Harta diambil oleh bangsa Ninewe, tidak sampai di situ. Dikulitinya orang yang lagi hidup-hidup dan kulitnya ditaruh di tembok-tembok. Ini yang menyebabkan yang namanya Yunus tidak sudi pergi ke Ninewe. Maunya Yunus apa saudara? Maunya Yunus biar dia dihantam kayak Sodom dan Gomora. Karena kejahatan yang dilakukan di Israel sungguh-sungguh sangat sadis saudaraku. Makanya dia pergi. Nah
Ketika dia pergi di atas kapal, Tuhan kirim ombak, Tuhan kirim angin yang keras. Orang-orang yang di atas kapal adalah orang-orang yang profesional. Tapi hari itu mereka sangat ketakutan karena ombak dan angin begitu berat, begitu keras. Mereka ingat ada Yunus di bawah lagi tidur, dibangunin dia, saudara. Dan setelah buang undi, didapati dia yang melakukan dosa. Dengar dulu ya, karena Yunus yang lakukan dosa, satu kapal kena akibatnya. Saya mau katakan buat ibu bapak sekalian, hati-hati dalam memimpin rumah tangga. Jangan sampai kalau ayahnya tidak benar, satu rumah tangga hancur. Ada amin? Ya, kita harus menempatkan diri kita sebaik mungkin. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Gehasi, gara-gara Gehasi, seluruh keluarganya mengalami apa saudaraku? Sakit kusta, bukan hanya dia, seluruh keluarga. Ingat Haman saudara? Gara-gara Haman dan ini ya satu keluarganya, Haman digantung karena Mordekai, dan tidak saja itu 11 anak daripada Haman digantung hidup-hidup. Be careful. Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai ibu, Anda sebagai anak. Jangan sampai anak kebablasan sehingga yang merepot satu rumah tangga. Saya percaya GKAS di tempat ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, yang pertama Tuhan melihat apa yang saudara tabur. Sakaria 4 ayat 10b menjelaskan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saya mau katakan jangan sembrono. Kiri kanan bilang jangan sembrono kalau ngomong. Sebab mata Tuhan melihat saudara. Ibrani 4 ayat 13 berkata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawaban. Saudara, apa yang saudara lakukan saya tidak takut-takutin. Saudara nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang saudara lakukan. Kalau dulu saudara saya haleluya 12 kali. Walau mata minimalis hidung ekonomis, begini-begini dulu saya galak. Kalau lagi setir mobil ada orang yang nyalip tiba-tiba buang di depan. Saya akan buka kaca, saya akan perkatakan kata-kata haleluya 12 kali saudara. Hari ini saudara jangan lihat saya kayak gitu, saya sudah berubah. Ketika ada yang nyalip mobil saya dengan tidak sopan, saya akan buka kaca, saya bilang, hei, orang itu lihat saya, hei. Saya jawab apa? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya kan? Harus ada perubahan dahulu dan sekarang, jangan kita sama. Yang sama hanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya juga jangan sama. Saya dulu tuh jatuh cinta sama Pak Abram karena rambutnya tebal, ya kan? Untuk memperbaiki keturunan, saudara. Tadi Bu Seli tanya sama saya, sama Kak Jenny, rambutnya Ibu Dewi baru penuh kepalsuan. Alias rambut palsu, saudaraku. Nah, saya dulu senang banget sama Pak Abram karena rambutnya tebal dari depan, dari belakang. Bagus banget, saudara. Dan puji Tuhan, anak saya rambutnya tebal-tebal, saudara. Hari ini saya lihat suami saya dari depan mengkilat, saudara. Lihat dari belakang lebih mengkilat lagi. Saya tidak panggil dia botak mana ya, botak tak mah. Biasanya kan begitu toh. Botaknya lama banget pulang. No, saya panggil dia Gunawan, gundul tapi menawan. Haleluya 12 kali. Wuhui. Ada seorang anak saudara tanya kepada ayahnya. Ayah, kenapa kok rambut ayah ada yang putih ini? Ayahnya jawab gini, oh ini uban namanya nak, uban. Nah, kenapa kok bisa ada uban ayah? Anaknya tanya, kalau kamu nakal ini uban ayah tumbuh lagi. Kalau kamu nakal uban ayah tumbuh lagi. Kalau kamu nakal uban ayah tumbuh lagi bisa banyak. Anaknya bilang gini, oh aku ngerti sekarang. Aku ngerti sekarang. Papanya tanya, kamu ngerti apa? Opa rambutnya putih semua. Saya tahu itu karena apa. Oh. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ya, yang kedua, saudara harus memilih benih yang saudara tabur. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh ini. Dengan kata lain, ada dua realitas saudara. Dasar kekristenan adalah menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Orang yang menabur dalam daging, saudaraku, apa yang dia lakukan, saudara? Itu hanyalah kesenangan jangka pendek. Dalam hidup kita selalu ada peperangan untuk mau menabur daging atau menabur roh. Selalu setiap hari. Peperangan kita juga kadang ada di pikiran kita. Kita selalu berperang. Mau lakukan yang baik, yang jahat kita lakukan. Tapi mari kita berjuang untuk tidak menabur daging. Menabur daging itu apa saudara? Tidak bisa mengampuni. Menabur daging itu adalah penuh kepahitan. Menabur daging itu adalah penuh kebencian. Menabur daging adalah menabur hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada kemarahan, senggol, bacok seperti itu. Di sini tidak ada, sini hatinya penuh dengan kelembutan. Jangan sampai saudara kalau tetap keras. You know panci presto? Panci tekan, iya kan? Apa yang dimasukkan ke dalam panci presto itu tidak berapa lama dia jadi lembut. Iya toh? Karena panci itu cepat untuk melembutkan. Saudara kalau masih keras sekarang, nanti Tuhan kasih masuk ke panci presto. Saudara mengalami yang namanya, panas, saudara mengalami yang namanya kesesakan, saudara berteriak, Tuhan tolong, saya nggak sanggup lagi ada dalam masalah ini. Tuhan jalan, Tuhan lihat. Tuhan pegang, masih keras Ngana masih keras. Sudah jauh tinggal di panci presto bikin lama sedikit. Saudara menangis lagi, saudara mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup saudara. Dan saudara berteriak kepada Tuhan. Tuhan lihat lagi, masih ada keras sedikit. Sudah jangan tetap di situ. Saudaraku yang kekasih, sampai akhirnya saudara tidak bisa berteriak lagi, saudara hanya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan datang, lihat saudara di panci presto, ngana sulembek. Kesombongan sudah tidak ada. Ya kan? Keluar jauh dari panci presto. Berikan tepuk tangan. Anda menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Anda jadi berkat di mana-mana karena saudara dan saya adalah lulusan panci presto. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mengikut Tuhan saudara, tidak ada hitung-hitungan. Kalau saudara menabur daging, saya katakan saudara akan menuai yang namanya kehancuran. Tidak ada tuaian rohani ketika saudara menabur dalam daging. Enggak ada saudara. Nah, jangan sampai kita jadi hamba uang. Kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Ketika uang bisa membeli tempat tidur, tapi uang bukan membeli tidur nyenyak. Mau King Coil kek, apa kek mereknya, enggak akan bisa saudara. Membeli tidur nyenyak. Uang dapat membeli makanan, tapi tidak dapat membeli selera makan. 4 bulan saya di Amerika tunggu itu. Cucu hadir, haleluya saudara. Turun langsung 4 kilo, makanya Kak Jenny bilang, Bu Debbie agak turun, itu gara-gara apa? Ini tes tidak bisa di Amerika, yang saya pikir itu adalah tiap hari ketoprak. Iya, di sana ada tapi punya Thailand punya gula itu tidak sama. Jadi haleluya, biasanya kita di sini makannya pagi tempe, siang tahu, malam ketoprak. Kalau di Amerika dari pagi sampai malam itu terus makanannya. Karena mereka sibuk kerja. Baik panas di microwave. Saya cuma nangis tuh. Saya bilang Pak Abraham, aduh Edodo, kita kenapa begini di sini? Kata Pak Abraham, sabar kan lagi masuk panci presto. Oh iya, saudaraku. Begitu saya sampai di Indonesia, aduh itu tiap malam beli ketoprak luar biasa saudara. Enak benar-benar belinya di pinggir jalan pakai vitamin D alias debu. Saudara-saudara ada di sini karena apa? Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan. Maka saudara di bumi ini itu karena hasil ketidaktaatan Adam dan Hawa. Jadi ketika kita ada di surga yang pertama kita cari Adam dan Hawa. Kenapa ngana tidak taat? Kita semua menanggung akibatnya. Kita merasakan sakit, ya kan? Cari uang susah, ya kan?
kita mengalami penderitaan. Coba dulu Adam dan Hawa taat sama Tuhan. Enggak seperti ini, tapi semuanya baik. Ketika saudara, saya katakan menabur dalam roh, saudara berjalan dalam roh, saudara dipimpin oleh roh, saudara dipenuhi oleh roh, saudara tinggal di dalam roh, saya percaya Tuhan menetapkan Anda jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saya mau katakan kepada saudara, tabur tua itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan hati-hati apa yang saudara tabur hari-hari ini. Saudaraku yang kekasih, kenapa sih Tuhan meminta kita untuk menanam benih yang baik? Kita menanam benih itu adalah tindakan iman kita. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan kualitas apa yang kita tabur. Kalau mau menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau saudara menabur kacang hijau, jangan saudara berpikir menuai semangka. No, tidak. Saudaraku, setiap pilihan yang saudara lakukan itu mengandung konsekuensi. Saudara melakukan yang baik akan saudara mengalami konsekuensi yang positif. Saudara melakukan yang berdosa, saudara akan melakukan hal-hal yang konsekuensinya negatif. Hidup masa depan saudara tergantung apa yang saudara tabur hari ini. Karena setiap pilihan yang saudara ambil itu tergantung untuk masa depan saudara. Jangan lupa apa yang kita katakan, yang kita bicarakan haruslah ada firman Tuhan. Berkata 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika kita bercakap-cakap, sepertilah kita menyampaikan firman Tuhan. Saudara tadi dari daerah Daan Mogot, haleluya 12 kali. Menuju ke sini saudara saya sama adik saya terputar-putar di Senayan. Terputar-putar di Senayan. Habis terputar di Senayan kita mau belok. Padahal Pak Abraham sudah pernah bilang, Debbie di sini Bu Seli. Oh iya, habis itu saya tidur lagi. Karena hobi saya tidur di mobil. Nah, habis itu akhirnya kita terputar-putar gitu. Akhirnya kita menuju ambil jalan sendiri sampai sini. Kita sudah lewat sini, kita balik lagi ke sana. Habis itu balik lagi ke sini, baru sampai. Apakah saya bilang, aduh Bu Seli, aku capek, takut dari pagi khotbah salah jalan, susah ya. Nggak, ketemu, halo Bu Dewi, shalom, tetap sukacita. Iya kan? Walaupun hari ini saya nggak enak badan, tapi saya tetap bersukacita. Orang bilang, kenapa Ibu Dewi semangat terus? Iya dong, untuk Tuhan tidak ada gigi mundur. Ya untuk Tuhan adalah gigi maju. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jadi dengan kata lain ketika saudara datang ke gereja tidak usah di WA sama Ibu Seli, di WA sama Pak Ian. Saudara tahu ini hari Minggu, harinya Tuhan. Aku harus datang ke rumah Tuhan. Daud berkata, aku bersuka cita ketika aku datang ke rumah Tuhan. Saudara datang ke sini bukan karena Bu Seli. Saudara datang ke sini bukan karena Pak Ian. Saudara datang ke sini karena bertemu dengan Tuhan. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Sukacita pasti terjadi. Berikan tepuk tangan panjang bagi dia. Haleluya. Dari bangun tidur ada dua perkataan, bersyukur atau bersungut-sungut. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang bersyukur. Ya, karena bersungut-sungut itu menular saudara. Musa aja gak bisa masuk tanah Kanaan karena dia bersungut-sungut. Gara-gara bangsa Israel bersungut-sungut nular ke dia. Dan dia tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Ketika Tuhan itu minta saudara untuk menabur. Sebenarnya Tuhan udah kasih benihnya saudara. Ada di dalam diri kita. Cuma kita sudah memilikinya, kita juga merasa tidak puas. Kurang lagi, kurang terus. Beli baju tuh senangnya satu hari saudara. Pakai satu kali foto, cekrek. Habis itu masuk dalam lemari. Beli HP baru itu senangnya cuma 1 bulan. Pandangin setiap malam. Beli mobil baru senangnya setahun dipakai-pakai. Habis itu bosan saudara. Tapi ketika saudara menabur, saudara menuai sesuatu yang indah bagi Tuhan. Taburlah kebaikan. Saya ingat sekali Pak Ian sama Bang Odi. Waktu itu Pak Abraham sakit, dia sudah sakit, sudah lemah. Pak Ian tidak pernah datang ke rumahku, dia datang ke rumahku sama Bang Odi. Lihat suamiku, aduh Pak Abraham begitu Pak Ian sama Bang Odi pulang, dia semangat untuk sembuh. Padahal cuma ngelihat doang, istrinya yang lihat tiap hari, urus tiap hari, dia tetap lemes. Tapi jangan bilang Pak Abraham ya saudara. Ini kejadian benar ya, Bang Odi kan ke sana sama Pak Ian. Pergi jauh-jauh ke Depok, katanya dulu tempat jin buang anak, tidak. Depok adalah kota impian saya. Oh haleluya.
Walaupun apa-apa semua dari Depok, saudara. Iya, COVID pertama itu terjangkit dari Depok. Iya, betul. Makanya Depok tuh, waduh, haleluya. Pak Ian mengorban dan Bang Odi mengeluarkan waktu untuk melihat suami saya. Ih, senengnya suami saya, astaga. Padahal kan saya masih cantik ya, saudara. Kenapa saya lihat dia tiap hari dia tidak semangat. Begitu, apalagi kalau sudah ketemu Pak Ian, ditelepon Pak Ian, senengnya haleluya 12 kali dia. Kita mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk gereja kita. Jangan tanya apa yang gereja bisa kasih buat kita. Tapi tanya apa yang kita bisa kasih buat gereja kita. Yuk, keren yuk, berikan tepuk tangan bagi dia. Apa yang saudara tabur, itu saya yakin tidak percuma. Yakinlah ada manfaatnya. Ada amin saudaraku? Ya, ada 2 orang di India saudara, lagi jalan di salju. Salju itu kan dingin banget. Ketika mereka jalan berdua saudara dengan badai salju, tiba-tiba dia lihat ada 1 orang yang sudah terkapar di jalan. Temannya yang satu bilang gini, mari kita tolong dia. Yang satu bilang, ngapain tolong dia? Kita jalan aja di salju sudah susah payah. Kamu aja tolong dia, saya nggak mau. Temannya yang satu berjalan, yang satu ditolong saudara. Ditaruh di pundaknya di belakang sambil terteteh tatih-tatih. Saudara tahu, ketika dipanggul di sini, tiba-tiba panas, suhu panas dari orang itu menjalar ke dia. Jadi mau enggak mau dia merasakan hangat. Dari orang yang ditolong tuh suhunya ke suhu. Kalau anak-anak kita sakit kan, biasanya kan kita bilang, ayo buka baju, nih di mama nih, biar panasnya lari ke mama, kan gitu ya. Nah itu ada transfer panas. Saudara, ada beberapa meter dari situ temannya yang tidak mau nolong sudah dalam keadaan meninggal. Dia diselamatkan karena dia menolong orang lain. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Saya pernah enggak di sini kesaksian soal saya ke Ayon di Bekasi tentang sepatu pernah? Belum, oh haleluya. Saya berapi-api. Jadi karena ada satu upacara pertunangan saya harus pakai baju rose gold, sepatu juga harus rose gold toh. Iya toh, kan harus seperti itu kan, biar matching sana sini toh. Pergilah anak saya pasti itu ke Ion Bekasi, saya ikut. Saya naik ke atas, saya mau pilih sepatu yang rose gold gitu. Begitu saya ketemu sama satu SPG, cowok dia dengan senyuman yang luar biasa. Ibu mau cari apa? Saya mau cari sepatu rose gold. Tunggu ya Bu, yang high heels ya. Iya benar. Dia pulang, dia pergi ke dalam mau cari sepatu itu. Begitu saya lihat itu dia punya hak pantofel itu sudah miring begini 2. Jadi kalau di jalan jadi begini kan. Saya lihat, oh Tuhan Yesus. Langsung saya diam saudara. Oh Tuhan, itu anak sepatunya, jalannya kayak gitu, sepatunya juga seperti ini, aduh kasihan. Begitu dia datang saudaraku, dia bawa sepatu rose gold, dan saya lihat di depannya itu sudah mulai mangap. Itu bahasa Ibrani terbaru. Mangap itu apa? Robek itu ya, sudah mulai kelihatan dia punya jari. Kaos kaki maksud saya bilang, aduh Tuhan. Terus dia bilang, ibu yang ini ya sepatu rose goldnya. Saya sudah lihat sepatu rose gold, bahasa Bali bilang enak. Enak, udah gak pengen lagi. Gaya-gayaan pakai sepatu rose gold. Ini anak kayak begini, di rumah masih ada sepatu, gak usah rose gold, hitam juga bisa kok. Saya bilang sama dia, Dek, taruh aja rose gold sini, kamu sekarang pilih sepatu. Mana yang kamu mau? Oh enggak boleh Bu, maaf ya. Nanti saya ditegur sama pimpinan saya dan saya bisa dikeluarkan, karena saya gak boleh terima dari konsumen. Oh iya. Panggil aja, tolong panggil ininya ya, manajernya saya pengen ketemu. Dia maju mundur, akhirnya dia panggil, pakai begini, ada apa ya Bu? Bu saya memberkati anak ini. Apa ya Bu memberkati? Oh iya kita tidak sama, dia tidak ngerti itu memberkati. Terus saya bilang, saya mau menabur Bu buat anak ini. Dia bingung menabur apa, astaga ini apa sih namanya. Oh sudah saya mau belikan sepatu buat anak ini. Dia bilang gini, ibu sudah pernah kesini? Baru sekali. Ibu kenal sama anak ini? Tidak, baru ketemu sekarang. Saya bilang begitu saudara. Terus dia bilang, dia lihat saya dari ujung rambut, ujung kaki. Terus dia bilang, iya boleh Bu. Terus saya bilang sama dia, kamu cari deh sepatu yang kamu suka ya, kamu cari. Dia maju mundur. Sudah cari, cepat. Anak saya dia di bawah ini. Dia cari yang paling murah saudara. Dia cari yang paling murah. Dia bilang, ini Bu,
Jangan yang ini ya, nanti kalau kamu pakai nanti cepat rusak. Kamu cari yang, enggak Bu ini aja Bu. Kata, enggak kamu cari cepetan. Terus dia jalan lagi pelan dia cari agak lama saudara. Yang ini ya Bu, oh ya, coba kamu pakai. Kamu suka ini? Suka. Teman-temannya SPG yang lain pada ngeliatin saya saudara. Oh haleluya, dia kira planet dari mana ini. Dia enggak tahu ini putri raja ini. Oh, mata minimalis, hidung ekonomis, kulit hitam manis. Wah, diekspor dari surga tuh. Nah, akhirnya saudara, sudah selesai saya bayarin dia, terus saya jalan begini. Dia bilang, Bu, terima kasih. Saya bilang, terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya balik lagi, Ibu. Dia bilang, Ibu belum kenalan sama saya. Saya jalan aja saudara-saudara. Dia bilang, nama saya Kevin Bu, saya jalan lagi. Ibu, saya juga anak Tuhan. Hati saya langsung mengkeret gini. Harus hati saya nangis gitu loh saudara. Saya menangis. Saya ingat diri saya ini tobat ke ini. Saya menangis begitu saya turun saudara. Ketemu anak saya Tasya dan Alicia. Mana Roscoe? Sudah, enggak usah Roscoe, pulang. Kadang kita ya, baju sudah penuh di lemari, nutup aja nggak bisa. Beli lagi. Astaga, itu banyak saya ngajar di kampus, itu banyak sekali anak-anak kampus yang butuh pakaian saudara untuk pelayanan. Kita sudah sampai, Pak Abraham pernah ngajar antar saya ke satu mall karena ada dress code warna atasnya itu jeans. Sudah 3 jam saya keliling-keliling di mall, itu tidak ada yang cukup, tidak ada yang masuk di hati saya. Terus Pak Abraham bilang, mana itunya dress code-nya? Nggak ada. Dia bilang, Debbie 3.000 pakaian sini, satu pun enggak ada yang kamu suka. Saya heran katanya begitu. Aduh saudara, kita terlalu merasa kurang. Kenapa saya pakai diri saya saudara? Supaya saya jadi contoh, maksud saya juga tidak sempurna. Ada amin? Nah, karena dosen saya selalu berkata, Debbie kalau kamu khotbah, kamu sudah ngalami dulu baru kamu khotbah. Jadi apa yang saya khotbahkan dari awal nanti sampai akhir, sudah saya lakukan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan gereja ini butuh saudara. Ada amin? Taburan saudara itu sangat berarti. Saya percaya walaupun kita tidak menuainya, anak cucu kita akan menuainya. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Dengar saudara. Ketika saudara melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, menabur dalam roh bukan daging, saudara pasti akan melihat, saudara pasti akan bersuka cita di dalamnya. Yang ketiga, Anda akan menuai lebih banyak dari apa yang Anda tabur. Saudaraku, tuaian saudara bukanlah hasil dari penambahan, melainkan hasil dari pelipat gandaan. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak menuai 100 kali lipat. Saudara tanam biji mangga 1, nanti itu besar, dia akan berbuah banyak buat saudara. Saudara tanam jagung 1 butir, tapi saudara akan menuai banyak sekali karena terjadi pelipat gandaan. Saudaraku yang kekasih, di manakah saudara harus menabur? Saudara harus menabur pertama adalah di diri saudara sendiri. Sudahkah setiap hari saudara membaca firman? Sudahkah setiap hari saudara ada saat teduh? Orang yang rajin baca firman aja saudara mengalami masalah, apalagi orang yang tidak rajin baca firman. Saya beberapa minggu yang lalu, saya ada di menara doa. Saya lagi berdoa saudara. Saya lagi berdoa 1 jam 2 jam di hadapan Tuhan. Husuk saya berdoa sampai kepala saya ke tanah begini. Saya berdoa di menara doa. Ibu saya di rumah jatuh, engselnya patah. Loh saya kan ada di rumah doa. Saya ada di dalam doa. Bukankah malaikat berjaga-jaga atas ibu saya? Ternyata ibu saya patah kakinya. Itu aja yang rajin berdoa. Bagaimana yang tidak rajin berdoa? Saya nggak habis pikir loh. Oh, haleluya. Ya walaupun ibu saya kakinya patah, tapi penyertaan Tuhan sempurna. Hari ini dia sudah gereja, hari ini dia sudah bisa jalan. Tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara juga harus menabur di keluarga. Apa yang sudah saudara ajarkan kepada anak-anak saudara?
Saudara sudah mengajar mereka takut akan Tuhan? Oh, dari sini wajahnya sudah kelihatan. Sudah diajar anak-anak kita takut akan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Karena saudara ketika menanam benih yang benar, saudara sedang menanam karakter yang benar bagi anak-anak saudara. Ada amin, saudaraku? Ya, apa yang sudah saudara tanamkan atau tabur dalam hubungan pasangan saudara? Kritik. Saudara, saya baru-baru ini tidak ada dusta di antara kita bahwa walaupun kita hamba Tuhan, kita juga pasti berantem sama suami. Karena berbeda, perbedaan itu adalah kekuatan. Nah saya tolong jangan omong-omong ya. Soalnya Pak Abraham suka kesini dia, aduh saya ini agak berat kepala sedikit. Pak Abraham tuh kejelekannya apa suka ini, kalau dia lagi ini suka cemburu. Kalau dia ada masalah tuh pulang. Kalau dia pikir, saya gak suka orang kayak begitu saudara. Saya suka lihat orang senyum gitu. Karena saya ngajar etiket di mana-mana senyum. Bahkan sama tukang kasur lewat senyum. Tukang kasurnya senyum sama saya, gimana ya? Saudara, Pak Abraham itu selalu begitu. Saya udah kasih tahu, mukanya tuh jangan dicemburu-cemburutin kalau ketemu istrinya. Dia jawab apa? Memang mukaku jelek dari dulu. Selalu jawabannya begitu, saudara. Memang mukaku udah jelek dari dulu. Bukan body shaming-nya yang saya maksud. Senyum, lihat istrinya senyum kan seneng ya. Iya toh, dia tuh gak pernah bilang saya, Debbie cantik, gak pernah. Orang lain yang bilang saya cantik begitu. Oh, tapi dia melakukannya dalam perbuatan begitu ya. Oh haleluya. Dan itu yang saya gak suka itu gitu saudara. Mukanya di mobil, mendingan gue tidur kalau dia begini. Tapi capek kan, aku 31 tahun melayani dia. Yang kuat tuh cuma gue. Tahu enggak saudara, saya lagi merepet. Langsung dia basah roh saudara. Sikenamaya rabakanaya basikena. Tambah lagi. Saya hantam dari ujung langit sampai ujung langit saudara. Kamu tuh ya kalau istri ngomong kamu dapat suci bara. Dia sampai gitu. Akhirnya saya ngoceh dia. Bapak, engkau sungguh baik. Dia nyanyi gitu terus. Akhirnya saya nyambung. Kasihmu melimpah. Jadi kita nyanyi sama-sama lupa marah. Jadi suami itu harus tahu kelemahan istri. Supaya tidak ujungnya akhirnya berpisah. Haleluya. Jadi iya begitu. Saya juga mengalami masalah saudara. Lihat suami sekarang sudah berubah 180 derajat. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Haleluya. Karena apa? Saya selalu menabur saudaraku? Senyum dalam keluarga. Anak-anak di rumah saya ada 6 orang saudara. Anak mahasiswa. Selalu Ibu Debbie gak pernah marah. Ibu Debbie selalu tersenyum. Dan saya berharap, Pak Ian langsung haleluya. Ya, jadi dengan kata lain, taburkanlah kasih. Taburkanlah senyuman. Itu sudah ibadah kok saudara. Orang yang susah lihat senyuman saudara jadi semangat kembali. Amin. Nah, yang jadi masalah nih. Mengapa belum menuai sedangkan sudah menabur banyak? Mungkin saudara sudah menabur apapun yang ada pada saudara sudah menyenangkan hati Tuhan. Saudara sudah menabur roh bukan daging. Tapi kenapa ya Tuhan? Kenapa saya masih tetap begini aja? Orang yang jarang ke gereja diberkati Tuhan melimpah. Orang yang jarang ke gereja, yang tidak tahu ke gereja. Tapi hidupnya tenang itu. Itu yang kadang-kadang membuat kita terombang ambing. Itu kadang-kadang membuat kita tawar hati. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ada waktunya Tuhan yang indah. Buah cabai dengan buah duren itu berbuahnya berbeda. Jadi kalau saudara sudah menabur, saudara belum menuai, sabar, ada waktunya. Karena gini, dalam ekonomi Tuhan tidak ada kepuasan langsung, namun daging selalu ingin dipuaskan hari ini. Kita maunya apa-apa sekarang Tuhan, maunya apa-apa sekarang Tuhan. Tapi semua ada waktunya.
sabar. Abraham menunggu 25 tahun, Yusuf menunggu 13 tahun, sabar. Jangan lihat apa yang Anda tuai, lihat juga apa yang saudara tuai. Sekali lagi tabur tuai ini kekal. Dan Yesus Allah Bapa di surga sudah mengajarkan kepada kita. Dia memberikan anak satu-satunya, Yesus Kristus, mati bagi kita. Harusnya saudara dan saya yang dihukum. Tapi apa yang terjadi? Dia memberikan anaknya satu-satunya untuk dihukum supaya kita diselamatkan. Taburan yang paling indah adalah Allah Bapa di surga memberikan Yesus Kristus bagi kita. Saya janji ini yang terakhir. Ada 2 mahasiswa, dia sekolah di Stanford University di Amerika, saudara. Waktu itu mereka 2 ini tidak punya uang untuk membayar kuliah. Apa yang terjadi? Mereka undang Paderewski, seorang pemain piano, ya, untuk menggelar konser. Namun apa yang dia berjanji mau kasih $2.000 kepada Paderewski ini. Dan ketika konser itu berlangsung tidak seperti yang diharapkan. Uang terkumpul hanya 1.600. Yang 400-nya saudaraku dibuat cek. Dia katakan begini kepada Paderewski, maafkan saya. Saya hanya bisa kasih Anda $1.600. Yang $400 ini nanti berupa cek saya usahakan bayar tepat waktu. Paderewski bilang apa? Oke, saya terima uang ini. Tapi saya kembalikan lagi kepadamu. Bayar uang sekolahmu, bayar biaya konser ini, sisanya baru dikasihkan ke saya. Wah, luar biasa. Beberapa waktu kemudian Paderewski menjadi Perdana Menteri di Polandia. Saat dia menjadi Perdana Menteri di Polandia ada peperangan yang amat besar. Dan terjadilah kelaparan 1,5 juta rakyatnya tidak bisa makan. Yang dilakukan Paderewski adalah kontak ke Amerika untuk minta bantuan makanan. Waktu itu yang ngurus soal pangan itu adalah seorang bernama, saya lupa ya namanya, satu orang deh, dia akhirnya menjadi presiden Amerika. Ya, Howard Howard ya. Terus Howard Howard-nya langsung kirim makanan sebanyak-banyaknya ke Polandia. Sehingga apa yang terjadi, 1,5 juta orang yang ada di Polandia tidak mengalami kelaparan lagi. Paderewski berkata, saya akan menemui Howard Howard. Dia datang ke Amerika, dia bertemu dengan Howard Howard. Dia katakan, terima kasih atas bantuanmu yang begitu cepat bagi rakyat saya. Sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Howard Howard bilang, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Mungkin Anda lupa, ada 2 mahasiswa yang pernah melakukan konser dan Anda menolong. Salah satunya itu adalah saya. Wow, dengan kata lain, apa yang saudara tabur akan saudara tuai. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Ada satu lagu yang saya suka, yang menabur. Bisa ya? Saat Tuhan memulihkan kita, air mata kita Tuhan gantikan dengan bersorak-sorai. Amin. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dan yang mencucurkan air mata, pasti pulang membawa berkat. Sorak-sorai katakan yang menabur menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yang menabur
firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Allah memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Allah mengetahui setiap taburan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan.